Perempuan diawali dari hadis yang pertama, yaitu hadis tentang kewajiban kita ya sebagai seorang perempuan untuk belajar ilmu agama. Nah, di sini diawali dari hadis an Abi Sa'idin, hadis diterima dari Abi Sa'id, ja'at imra'atun, bahwa telah datang seorang perempuan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka perempuan itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahabar rijal, para laki-laki bepergian ya, mereka intinya pergi bihaditsika, dengan membawa nasihat darimu atau dengan hadismu ya, maksudnya laki-laki itu pada ngajarin gitu ya, mereka pergi ke sana kemari untuk mendengar nasihat dari Nabi. Kemudian faj'al, nah ini para perempuan juga punya hak ya, mereka meminta haknya. Faj'al lana, maka jadikan untuk kami min nafsika, dari dirimu, yauman, satu hari saja gitu ya, satu hari, naktika, yang kami bisa mendatangimu, fihi, pada hari itu, tu'allimuna, engkau ajarkan kepada kami, mimma, dari apa-apa, allamakallah, dari apa-apa yang Allah ajarkan kepadamu. Sehingga Rasulullah ya, untuk mengedukasi perempuan, Rasulullah menjawab, faqala, kemudian Rasulullah menjawab, ijtami'na, ya berkumpullah kalian nih para perempuan, berkumpullah fi yaumi kaza wa kaza. Mungkin ini janjian ya, kalian ngumpul, kata Nabi ya, pada hari ini, fi makani kaza wa kaza, di tempat ini. Nah, jadi Rasulullah menentukan gitu ya. Ya udah, kalian ngumpul, kata Nabi ya, di hari ini, di tempat ini gitu ya. Fajtama'na, sehingga mereka para perempuan berkumpul. Fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mendatangi mereka nih para perempuan. Fa'allamahunna, maka Rasulullah mengajarkan kepada mereka, mimma 'allamahullah, terhadap apa-apa yang sudah Allah ajarkan kepada Rasul. Summa qala, kemudian pada satu kesempatan ya, Rasulullah bersabda, ma min kunna, tidaklah di antara kalian wahai para perempuan, imra'atun ya, ma min kunna imra'atun, tidaklah, kata Nabi, seorang perempuan di antara kalian, tidaklah seorang perempuan di antara kalian, tuqaddimu baina yadayha min waladiha tsalasah, jadi tidaklah seorang perempuan di antara kalian yang ditinggal mati. Nah, ditinggal mati ya di sini, tuqaddimu baina yadayha min waladiha tsalasah, tidaklah seorang wanita di antara kalian yang ditinggal mati 3 orang anaknya. Nah, illa, kecuali, kana laha hijaban minan nar, kecuali, kata Rasulullah, akan menjadi penghalang api neraka bagi orang tuanya. Faqalat imro'ah minhunna, maka salah seorang perempuan di antara mereka bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, awisnain, gimana kalau hanya punya 2 ya, gimana jika hanya punya 2 anak gitu. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, fa'adat marratain, Rasulullah menjawabnya sampai 2 kali ya, diulang. Summa qala, kemudian Rasulullah menyampaikan, wasnain. Nah, dua juga sama, anak 2 anak juga termasuk yang akan menjadi hijab ya, yang akan menjadi penghalang dari api neraka untuk orang tuanya. Nah, ini ya, jadi di antara isi yang terkandung dalam hadis ini, intinya hadis dari Abi Sa'id ini, kewajiban kita sebagai seorang perempuan untuk mempelajari ilmu agama. Nah, mudah-mudahan ini juga dalam setiap hari kajian ini juga merupakan bagian ya dari ikhtiar kita mengamalkan salah satu hadis ini, bahwa sebagai seorang perempuan sebetulnya dalam hadisnya kan, tolabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimah ya, bahwa memang menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki atau perempuan. Nah, di sini secara khusus
apa yang disampaikan dalam hadis ini, kewajiban perempuan untuk belajar ilmu syar'i atau ilmu agama. Karena kita sebagai perempuan bahwa punya andil dan tugas yang sama ya, selain sebagai ibu di rumah masing-masing juga lima selahatil ummah, memperbaiki masyarakat ya, bahwa untuk membina diri sendiri, membina masyarakat, membina keluarga, membina anak-anak itu tentu saja membutuhkan ilmu, sehingga konsekuensinya seorang perempuan juga harus punya ilmu untuk menjalankan tanggung jawab itu. Karena tentu saja kita sebagai perempuan bertanggung jawab penuh tentang pelaksanaan ibadah kita, ibadah sholat kita, apakah sudah sesuai dengan sifat sholat Nabi, saum kita apakah sudah sesuai, zakat, kemudian haji, akidah kita apakah sudah akidah salimah, akidah yang lurus, kemudian kewajiban amar ma'ruf nahi munkar juga ya, dan fastabiqul khairat, kita semangat berlomba dalam kebaikan. Pokoknya perempuan intinya berkewajiban untuk mempelajari dan mengajarkan baik ilmu secara teori maupun amaliyah secara nyata ya. Bahwa tentu saja di sini kalau dalam hadis yang secara globalnya kan thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim gitu ya. Walaupun ada yang berkomentar tentang hukum perempuan menuntut ilmu itu, ada yang menyampaikan sunnah bukan wajib. Padahal muslim tadi ya, dan di sini pun di hadis ini pun Rasulullah mendorong kita perempuan untuk mempelajari ilmu agama. Nah kemudian tentu saja tidak hanya dibatasi laki-laki ya, kita para perempuan. Kan dalam surah Al-Ahzab ya, dikuatkan juga dalam surah Al-Ahzab ayat 34 bahwa ada dalil yang menjelaskan bahwa beban syariat itu secara khusus diarahkan juga untuk perempuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkurna, dan ingatlah ya kalian perempuan, mayutla fi buyutikunna, apa yang dibacakan di rumah kalian, min ayatillah, dari ayat-ayat Allah, wal hikmah, dan hikmah atau sunnah Nabi, wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkan perkataan yang baik. Nah, jadi kita juga sebagai seorang perempuan punya kewajiban untuk ikut serta dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jadi intinya kita sebagai seorang perempuan punya kiprah selain domestik di rumah tangga, juga di medan dakwah, mengajarkan ilmu syar'i, memberikan pengarahan ya, bimbingan, melakukan tarbiyah, pembinaan, terlebih-lebih dalam tentang ketahanan keluarga, tentang bagaimana peran ya, semuanya itu tentu saja untuk sumbangsih kita terhadap agama, bahwa kewajiban kita untuk mempelajari ilmu syar'i itu di sana pentingnya, bahwa tidak ada perbedaan sebetulnya untuk belajar ya antara laki-laki dan perempuan. Pokoknya muslim-muslimah yang tidak mau mempelajari hukum agama ya, bagaimana hukumnya, misalnya tauhid ya, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, misalnya bagaimana tentang akhlak, etika, bagaimana ketika kita misalnya tidak tahu tentang ilmunya ya, sehingga meremehkan terhadap hal itu, nah itu tentu saja akan bergelimang dalam kebodohan. Kemudian ya tadi orientasi kita hanya tentang dunia gitu ya. Tapi kalau kita mempelajari agama, insya Allah ya dunia pun akan terbawa. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Nah itulah bagaimana kita lihat para sahabat perempuan ya, mereka juga sama semangat mengerjakan sholat bersama Nabi, mereka meminta pengajaran kepada Nabi, mereka berbagai hal ya tentang babun nisa, tentang khusus perempuan ya. Ada pintu masjid di zaman Rasulullah itu, di Masjid Nabawi ada yang babun nisa, pintu khusus untuk perempuan. Nah, mereka sama ya, sama-sama saat itu mempelajari sebagaimana para sahabat. Kita lihat saja Siti Aisyah ya,
Siti Aisyah, Ummu Salamah, mereka itu luar biasa cerdas gitu ya. Bahwa Siti Aisyah sampai meriwayatkan 2000 hadis ya. Beliau Siti Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwa beliau itu 2000 hadis meriwayatkan. Kemudian saudari Siti Aisyah juga ya, Asma binti Abu Bakar juga meriwayatkan 50 hadis gitu ya. Dan banyak sahabiah lainnya yang mereka betul-betul mempelajari ilmu agama sehingga mampu gitu ya meriwayatkan hadis. Nah, seperti itulah diantara kewajiban kita sebagai seorang perempuan untuk mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Ini adalah kebutuhan pokok, fardu ain ya. Tidak ada bedanya laki-laki atau perempuan. Yang terpenting semuanya tidak ada ikhtilat ya, tidak ada percampuran. Kemudian juga memenuhi kewajiban aturan syariatnya seperti apa gitu ya. Nah, itu diantaranya. Selanjutnya kita akan mengkaji hadis yang kedua dari Al-Arba'in ya, hadis tentang 40 tentang perempuan ini. Nah, di sini ini nih pesan Nabi kepada perempuan. Nah, ini sebetulnya hadisnya sudah sangat populer ya. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri ini sudah sangat populer. Namun kita hanya mencoba untuk mengingatkan ya. Karena udah siang nih ya, langsung saja saya bacakan. Baiklah, hadis yang kedua tentang Al-Arba'in, 40 hadis tentang perempuan ini. An Abi Sa'id Al-Khudri, hadis diterima dari Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, dia berkata, Abi Sa'id berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar fi adha ya, pada saat Idul Adha ya. Keluar maksudnya keluar itu keluar ke tanah lapang ya. Rasulullah keluar dari rumahnya ke tanah lapang fi adha, pada Idul Adha awi fitrin, atau pada saat Idul Fitri. Nah, famarra 'alan nisa, maka Rasulullah pas keluar itu melewati para perempuan. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ya ma'syaron nisa, wahai kalian para perempuan, kata Rasulullah ya, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni, karena sesungguhnya aku uritukunna. Nah, kata Rasulullah ya, jadi nyuruh para perempuan bersedekah karena kata Rasul, aku diperlihatkan, uritukunna, aku diperlihatkan bahwa kalian perempuan itu aksar ahlinar, kebanyakannya perempuan itu menjadi penghuni neraka, kata Rasulullah. Fakulna, nah kemudian Rasulullah mewanti-wanti ya untuk banyak bersedekah kepada perempuan karena kata Rasul, aku diperlihatkan bahwa kalian itu adalah penduduk neraka yang paling banyak. Jadi aksar ahlinar, penduduk neraka yang paling banyak itu adalah perempuan. Sehingga fakulna, mereka bertanya, wabima ya Rasulullah, kenapa bisa begitu wahai Rasulullah gitu ya, kenapa bisa demikian wahai Rasulullah? Qala, nah kemudian Rasulullah menjawab, tuksirnal la'na, nah karena perempuan itu banyak melaknat gitu. Perempuan itu banyak melaknat, wa takfurnal asyir, kemudian perempuan juga tadi ini banyak mengingkari kebaikan suami atau kufur nikmat terhadap suami. Jadi mengingkari kebaikan suami. Nah, kemudian ma ra'aitu min naqisati aqlin, kata Rasul ya. Ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat min naqisati aqlin wadinin, bahwa kata Rasul, aku tidak pernah melihat yang nakisot, yang kurang aklin, akal, wadinin dan agamanya. Tidak pernah Rasul lihat seseorang yang kurang akal dan kurang agamanya. Adhaba lilubir rijal al-hazim min ihdakunna, kata Rasulullah. Bahwa intinya aku tidak pernah melihat seseorang yang kurang akal dan agamanya melebihi akal laki-laki yang cerdik di antara kalian. Nah, kemudian kulna, mereka bertanya lagi, wama nuqsanu dinana. Jadi kata Rasulullah, memang perempuan itu nukson ya, ada kurang dalam agama, kurang dalam akal,
kata Rasul, tidak pernah melihat ya para laki-laki yang lebih kurang dalam akal dan agamanya gitu ya, kecuali para perempuan. Sehingga mereka pada bertanya, wa ma nuqsanu dinina, ya Rasulullah, bahwa apa kekurangan agama ya, kekurangan agama maksudnya apa kekurangan agama kami, wa aklina, dan kekurangan akal kami itu ya Rasulullah, gimana maksudnya? Kemudian Rasulullah menjawab, qala Rasulullah ya, Rasulullah menjawab, alaisa syahadatul mar'ah mithla nisfi syahadatir rajul, ya kata Rasulullah. Nah itulah, bukankah persaksian seseorang perempuan itu setara dengan setengah persaksian laki-laki? Nah jadi kalau laki-laki mah cukup bersaksi satu orang, perempuan mah harus 2 orang ya. Nah kan ketika persaksian seperti itu. Kulna, nah, mereka menjawab bala, iya. Qala, maka Rasulullah menjawab, fadzaliki min nuqsani aqliha. Nah itu ciri perempuan itu kurang akal itu di sana gitu, bahwa tadi ya, syahadah mar'ah mithla nisfi syahadah rajul, bahwa kesaksian perempuan itu setara dengan setengahnya kesaksian laki-laki. Kalau kesaksian laki-laki harus 2, perempuan mah harus 4 ya. Kalau laki-laki cukup bersaksi dengan 1 orang, perempuan mah harus 2 orang. Itu adalah salah satu bentuk kurang akalnya perempuan, kata Rasulullah ya. Kemudian ya selanjutnya Rasulullah menyampaikan lagi, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Nah ini, bukankah kalian ya perempuan ketika haid tidak sholat dan tidak saum? Kulna, mereka menjawab bala, betul ya Rasulullah. Qala, kata Rasul, fadzaliki min nuqsani diniha. Nah itulah bentuk kurang agama di sana ya. Jadi perempuan itu kata Rasulullah, nukson akliha, kurang akalnya, nukson diniha, kurang agamanya. Nah itu dilihat dari syariat seperti itu. Baiklah, di sini pesan Rasulullah ya, ini kepada kita para perempuan harus betul-betul direnungkan ya, bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan ya. Penghuni neraka adalah perempuan. Nah kita sama-sama merenungkan, mungkin memang betul ya, sangat susah sekali ya kita sebagai perempuan untuk betul-betul gitu ya, sesuai dengan, kalau untuk yakfurna billah ya, untuk kufur terhadap Allah nggak mungkin, tetapi bahwa kita misalnya yakfurnal asyir ya, seringkali kita hilaf dengan mengingkari kebaikan suami gitu ya, bahwa di sini diingatkan banyaknya penghuni di neraka itu adalah perempuan gitu ya, bahwa banyak sekali hal-hal yang kita sebagai perempuan harus betul-betul ketaatan ya terhadap suami, bahwa nanti minoritas di surga ya, perempuan ada di surga itu. Tadi kufur terhadap kebaikan suami ini adalah fenomena yang sering kita lihat ya, seorang istri yang mengingkari kebaikan suaminya, hanya ada sesuatu yang tidak sesuai dalam diri suami misalnya, nah kita kebaikan yang banyak itu serta-merta menjadi hilang. Padahal seharusnya sebagai seorang perempuan kita bersyukur ya terhadap apa-apa yang sudah diberikan suami, karena Allah tidak akan melihat istri yang tadi, bahwa Allah tidak akan melihat kepada perempuan yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya, dan Allah tidak akan melihat kepada perempuan yang seorang perempuan yang tidak merasa cukup dengan suaminya. Nah, bahwa durhaka terhadap suami ya sering dilakukan baik dalam ucapan atau perbuatan. Misalnya wujud durhaka kita ya dalam ucapan, misalnya membicarakan keburukan-keburukan suami misalnya kepada sahabat, kepada teman, tanpa ada alasan syar'i tentunya ya, kecuali kalau ada alasan syar'i.
Kemudian misalnya bersikap kasar atau bermuka masam ya, misalnya ketika memenuhi panggilan, tidak mau melayani misalnya dengan alasan yang tidak syar'i, atau diantaranya pergi atau keluar rumah tanpa izin, misalnya mengkhianati suami dalam bab harta misalnya, kemudian menampakkan apa yang seharusnya ditutupi oleh anggota tubuhnya, misalnya tidak menutup aurat atau mempercantik diri, padahal tadi misalnya tabarruj ya, tidak berdandan berlebihan, atau sebaliknya tidak mau berdandan misalnya padahal suami menginginkan hal itu. Nah, ini sesungguhnya akan rugi ya para perempuan yang kufur dan durhaka terhadap suaminya. Itu artinya mereka lebih memilih jalan neraka daripada surga karena mengikuti hawa nafsu, karena suami itu bisa menjadi sebab neraka kita atau menjadi sebab surga kita. Memang sudah disampaikan ya, jalan ke surga itu tidak mudah, hufat bil makarih ya, tidak dihiasi dengan sesuatu yang mudah, tetapi rintangan-rintangan yang berat, rintangan yang terjal gitu ya, bahwa kita harus mengingat di ujung jalan ini Allah menjanjikan surga ya bagi orang-orang yang mampu menempuhnya gitu. Tetapi memang jalan menuju neraka itu penuh keindahan gitu ya, sehingga setiap orang tertarik bahwa mereka misalnya dengan keegoisan atau mendasarkan hawa nafsunya ya, nah berlaku seperti itu. Nah, tapi mungkin kita sebagai perempuan, apakah dengan hadis ini ya menunjukkan bahwa semua perempuan itu masuk neraka? Nah, jangan pesimis juga, masih banyak wanita yang bisa meraih surganya Allah ya, dan menjadi penduduk minoritas di surga. Di antaranya adalah dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa idza shallatil mar'ah, ketika kita sebagai seorang puan ya, idza shallatil mar'ah, apabila seorang perempuan menunaikan salat khamsaha, salat yang 5 waktu, wa shamat syahroha, saum di bulan Ramadan, wa hafidhat farjaha, menjaga farji, wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya, kilalaha, maka dikatakan kepada perempuan itu, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu mana saja yang kamu mau. Nah, ketika seorang perempuan ya, jadi jangan pesimis. Memang perempuan itu akan menjadi minoritas nanti di surga, tetapi ketika bisa melakukan yang ini ya, idza shallatil mar'ah khamsaha, ketika perempuan mampu menunaikan sholat 5 waktunya, wa shamat syahroha, saum di bulan Ramadan, wa hafidhat farjaha, menjaga farjinya, wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya, kila, maka akan dikatakan lah kepada perempuan itu, udkhulil jannah, masuklah surga kamu, min ayyibabil jannah syi'ti, dari surga, dari pintu surga manapun yang kamu mau. Nah, seperti itu ya, bahwa ini hadis ini Nabi menyuruh kita untuk banyak bersedekah, karena tentu saja perempuan itu tadi banyak yukfirna la'na ya, banyak melaknat. Juga bersedekahlah kalian, karena di antara perempuan itu kebanyakan akan menjadi kayu bakarnya jahanam, sehingga ada yang berdiri ya, seorang perempuan di antara yang lainnya berubah menjadi hitam kedua pipinya dan bertanya, mengapa wahai Rasulullah banyak di antara kaum perempuan yang menjadi kayu bakar neraka jahanam? Beliau Rasulullah menjawab, karena kalian itu banyak mengeluh gitu ya. Perempuan itu tadi tukfirna lakna, banyak mengeluh, banyak melaknat gitu. Apalagi kufur terhadap suami, yakfurnal ashir. Nah, seperti itu saja, baru 2 hadis ya dari 4 hadis tentang perempuan, ini tentang kita, kebanyakan ya di sini jamaahnya perempuan. Nah, harus lebih menyadari lagi apa kewajiban kita sebagai perempuan, apa yang boleh dalam perspektif Islam, apa yang tidak. Apalagi ini Nabi sudah menjawab ya, bahwa perempuan itu di surga minoritas keberadaannya. Bahkan Rasulullah sampai mewanti-wanti kebanyakan tadi ya, bahwa perempuan itu akan menjadi kayu bakarnya neraka jahanam,
betapa sulitnya ya kita untuk menghadapi hal ini gitu ya. Mudah-mudahan kita adalah perempuan-perempuan yang Allah bimbing ya, diberikan hidayah taufik untuk dimampuhkan gitu ya, untuk menjalani berbagai kehidupan dengan berbagai peran kita, baik sebagai ibu untuk anak-anak kita, sebagai istri untuk suami kita, sebagai bertanggung jawab juga terhadap maslahatil ummah ya, untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, itu untuk renungan kita hari ini, para perempuan. Mudah-mudahan lebih hati-hati lagi dalam bertindak, bersikap, berucap. Jangan banyak mengeluh, perbanyak sedekah gitu ya. Nah, inilah diantara ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fenty atas ilmunya. Sama-sama, Bun. Bunda Nunung kayaknya Umi Yuyun terlempar ya. Boleh nutup dulu sama Bunda. Ya. Terima kasih Bunda Dr. Fenty atas ilmunya. Semoga kita sebagai kaum perempuan bisa melaksanakan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita tutup kajian pagi ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Sebelumnya baca dulu istighfar 3 kali ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha